Baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah di mana kami mengalami hadirat Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Hari-hari ini kami perlu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan pikiran manusia yang disampaikan tetapi pikiran Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah. Segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman Tuhan yang ditaburkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saya yang berdiri. Atau kita gantian. Saya yang duduk, saudara yang berdiri. Haleluya. Salam semuanya. Semua luar biasa. Sudah kelewatan kalau tidak luar biasa. Gedungnya saja sudah luar biasa. Pasti saudara juga luar biasa. Amin. Saya tadi ketika saya masuk gedung ini, saya berpikir jangan-jangan saya salah masuk. Karena dulu waktu saya terakhir datang khotbah di sini, gedungnya nggak seperti ini. Untung Pak Igir yang WL tadi dia pukul saya dari belakang, baru saya sadar, oh ternyata saya tidak salah masuk. Ternyata benar GBI Bumi Anggrek. Haleluya. Luar biasa, gedung ini sangat indah, sangat bagus, luar biasa, mewah. Oh, mau difoto dulu ya? Oke lah kalau begitu. Udah? Oke. Saya terkagum-kagum loh melihat tempat ini, amin. Dan ini termasuk salah satu gereja yang terindah di Bekasi. Jadi sudah kelewatan kalau jemaat di tempat ini tidak setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya dikasih waktu untuk berkhotbah cuma 45 menit. Jadi kalau sudah 45 menit, saudara boleh batuk-batuk 3 kali. Tapi kalau sebelum 45 menit saudara sudah batuk-batuk, itu namanya cari gara-gara. Lihat aja nanti saya tungguin di depan. Maksudnya salam-salaman. Haleluya. Nah puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada yang baru ikut demo? Orang Kristen gak boleh ikut demo. Kecuali demo masak. Kita cukup berdoa saja di rumah. Amin. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan 6. Bilangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-22 sampai 27. Kita akan baca bergantian ayat ini, saya bacakan 22, nanti jemaat 23 sampai 27. Semua sudah ketemu? Ada yang putus asa mencarinya? Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-22. Tuhan berfirman kepada Musa, 23. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, Tuhan merespon setiap ketakutan kita. Saudara percaya itu?
Bahwa Tuhan merespon setiap ketakutan kita. Bukan hanya ketakutan kita yang Tuhan respon. Setiap masalah, setiap persoalan kita, Tuhan pasti merespon. Amin. Saya kasih contoh. Ketika bangsa Israel berada di Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya. Waktu itu mereka ditindas. Waktu itu mereka diperbudak. Diperlakukan tidak baik. Lalu mereka mulai mengeluh kepada Tuhan. Apakah Tuhan bermasa bodoh? Apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas, diperbudak di Mesir begitu saja? Tuhan merespon. Bagaimana caranya Tuhan merespon? Tuhan kirim seorang nabi, namanya siapa? Nabi Musa, seorang DPO. Tahu DPO? Daftar pencarian orang. Kenapa dia DPO? Ada yang tahu? Karena setiap kali orang Israel berkelahi dengan orang Mesir, si Musa itu datang, saudara. Dia hajar itu orang Mesir, dia bunuh itu orang Mesir, dia kubur di pasir. Ketahuan sama Raja Firaun. Akhirnya Musa lari. Jadi DPO, daftar pencarian orang. Tapi tahukah saudara? Justru dalam pelarian itu Tuhan tangkap dia. Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, bawa umatku, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ini tidak mudah, saudara, tidak gampang. Karena dia harus ketemu dengan Raja Firaun. Waktu dia datang menghadap Firaun, dipersulit. Waktu dipersulit, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan merespon. Bagaimana cara Tuhan merespon? Tuhan kirim 10 tulah. Betul? Kan begitu ceritanya kan? Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang mempersulit saudara dan saya, enggak usah takut, enggak usah khawatir, pasti Tuhan merespon. Amin. Pasti Tuhan merespon. Tuhan kirim 10 tulah. Dan akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Berapa lama di padang gurun? Sekitar 40 tahun lamanya. Waktu di padang gurun mulai muncul ketakutan lagi. Nanti di padang gurun makan apa? Nanti di padang gurun minum apa? Nanti di padang gurun ada daging atau tidak? Ada jus atau tidak? Mulai muncul ketakutan itu, saudara. Ketika ketakutan itu muncul, maka kembali Tuhan merespon. Bagaimana Tuhan merespon? Ayat yang baru saja kita baca tadi. Itu bentuk respon daripada Tuhan atas ketakutan daripada bangsa Israel ketika di padang gurun. Itu ayat yang baru kita baca tadi, 22 sampai 27. Itu bentuk respon dari Tuhan.
Saudara, mungkin kita sekarang ini seperti bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kekhawatiran. Hari-hari ini saudara keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saudara lihat di media sosial, kerusuhan terjadi di mana-mana. Sekarang ini saudara, keadaan ini semakin sulit, semakin sukar. Dan memang Alkitab sudah menulis menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan bukan semakin baik tetapi semakin sulit dan semakin sukar. Coba saudara amati sekarang ini. Cari uang sulit, betul? Usaha sulit. Cari pekerjaan sulit. Cari pacar sulit. Anak-anak muda di sini cari pacar sulit? Hari-hari ini sangat sulit. Padahal udah pakai apa itu? Skincare. Putih mengkilap. Leher ke bawah gelap gulita. Sekarang ini kita berada di zaman yang sulit, yang sukar. Saya lihat di berita, di Jabotabek, ada sekitar 500 gerai Alfamart akan ditutup. Bayangkan berapa ribu manusia yang akan di PHK. Saya lihat juga di berita, sekitar 1.000 cabang bank di Indonesia akan ditutup. Di kawasan M2100 banyak perusahaan besar tutup. Saya baru pulang dari Magelang. Ada teman punya usaha tekstil di Magelang. Karyawannya ribuan. Saya dengar sudah tutup. Bangkrut. Keadaan sekarang ini semakin sulit. Membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Tapi percayalah, apa yang engkau takutkan hari-hari ini, apa yang engkau khawatirkan hari-hari ini, percayalah Tuhan pasti merespon itu. Amin. Sekarang kita akan melihat apa respon Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka hidup di dalam ketakutan. Yang pertama kita lihat di Bilangan 6 ayat yang ke-24. Bilangan 6 ayatnya yang ke-24, perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan begini. Tuhan memberkati engkau. Cukup sampai di situ dulu. Dikatakan di sini Tuhan memberkati engkau. Pertanyaannya, waktu bangsa Israel berada di padang gurun, benar enggak Tuhan memberkati? Benar enggak Tuhan memberkati? Waktu bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan memberkati mereka. Mereka takut soal makanan. Tuhan turunkan makanan langsung dari surga, namanya roti mana. Itu respon Tuhan. Mereka takut soal daging. Tuhan kirim burung puyuh. Itu bentuk respon Tuhan. Mereka takut di padang gurun tidak ada air. Air keluar dari gunung batu. Itu respon Tuhan. Tapi lebih hebat kita, air keluar dari dispenser. Tinggal pilih panas atau dingin.
bentuk respon daripada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara takut soal makan, minum, dan pakai, percayalah Tuhan pasti merespon itu. Amin. Saya ingat waktu di zaman Elia terjadi kemarau yang panjang. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Orang-orang waktu itu mulai kesulitan makan dan minum. Tapi Elia ketika dia berada di sungai Kerit, Tuhan kasih makan dia. Bayangkan saudara, pagi dan petang, burung gagak bawa apa? Roti dan daging. Roti dan daging. Bukan mie gomak. Roti dan daging, amin. Padahal itu burung gagak itu binatang pemakan daging. Waktu dia bawa itu daging gak ada kurang satu pun. Beda dengan kita. Suruh bawa babi panggang 2 kilo ke rumah gembala, hilang 1 kilo. Alasan ongkir. Elia di zaman sulit, di zaman yang sukar, dia makan enak-enak, saudara. Saya percaya di zaman resesi sekarang ini, anak-anak Tuhan tetap resepsi. Yang percaya katakan amin. Yang tidak percaya katakan amit-amit. Walaupun kita berada di zaman yang sulit, yang sukar hari-hari ini, percaya saja. Kita tetap makan 3 kali sehari. Bahkan saya lihat di sini gemuk-gemuk. Ibu-ibunya lebar-lebar. Saya sulit membedakan yang mana tembok, mana ibu-ibu. Karena sama-sama lebar. Itu artinya engkau diberkati Tuhan. Amin. Suami-suami yang istrinya gemuk, enggak usah berkecil hati. Itu artinya engkau sanggup memberi makan istrimu 10 kali dalam sehari. Jadi kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel diberkati Tuhan di padang gurun. Amin. Jadi apa yang mereka takutkan itu Tuhan respon. Saya bersaksi saudara, kami di GBI Geria Pratama lagi bangun gereja. Jadi ruko di sebelah itu kami sudah beli dan sekarang sudah berjalan 4 bulan sedang dibangun. 3 lantai. Lantai pertama buat sekolah minggu, lantai 2 buat tempat ibadah, nanti digabung dengan ruko yang sebelah. Lantai 3 buat kantor. Kemudian kami buat ruang luncur lift. Ukuran 2 meter kali 2 meter, jadi nanti pasang lift. Dari wajah-wajah saudara, sepertinya saudara gak suka kalau saya pasang lift. Kayak tegang gitu loh, ya kan? Selama pembangunan ini saudara, itu pikiran saya itu ada di pembangunan itu. Kadang-kadang ini jidat saya ini panas mikirin itu. Ini cukup gak dananya, cukup gak dananya. Waktu saya sedang memikirkan itu, ternyata Tuhan merespon. Suatu waktu hari Jumat saya masih ingat, tiba-tiba ada seorang pengusaha, dia telepon saya. Pak Alfian, saya dengar Pak Alfian lagi bangun gereja. Iya betul. Coba ukur ruangannya, saya mau kirim granit ukuran 60 kali 60. Coba ukur. Saya kalau yang begitu-begitu cepat sekali bertindak. Saya cepat ukur sebelum dia berubah pikiran. Sebelum istrinya mempengaruhi dia. Tapi istri-istri sini nggak pernah, kalau untuk pekerjaan Tuhan nggak pernah mempengaruhi suaminya. Amin.
Sini baik-baik semua. Ini yang saya ceritakan di sana. Tapi kalau saya khotbah di sana, saya bilang di sini. Demi keamanan nusa dan bangsa. Ini daripada dilempar pakai sepatu. Sampai di mana tadi khotbahnya ya? Hah? Oh iya, sampai diukur. Ukur itu, berapa dibutuhkan? Saya ukur. Saya kasih laporan, 80 dos. Hari Sabtu waktu kita lagi doa di Sentul, saya ditelepon. Pak Alfian, minta Sherlocknya, hari ini mau diantar granit. Puji Tuhan, sekarang granitnya sudah ada, saudara. Itu bentuk respon daripada Tuhan. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan. Tiba-tiba Bapak Gembala di tempat ini, Pak Irwan, dia kirim spandek. Mantap enggak itu? Mantap. Amin. Tiba-tiba ada lagi yang telepon saya, Pak, pokoknya yang dibutuhkan untuk kamar mandi, pokoknya nanti semua saya tanggung. Wih, keren saudara kalau seperti itu. Tiba-tiba ada lagi orang, dia telepon istri saya, Bu, nanti untuk pemasangan plafon pokoknya biayanya dari saya semuanya. Mantap saudara. Sekarang saya tidak pernah mikirin lagi itu pembangunan. Jidat saya nggak panas lagi. Ternyata apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu Tuhan merespon. Tapi dengan catatan kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak pernah setia ke gereja, bagaimana Tuhan mau merespon itu? Ke gereja enggak pernah. Ke gereja cuma setahun 2 kali. Waktu Paskah karena ada telur Paskah. Sama Natal karena ada kue Natal. Setelah itu nanti tenggelam lagi. Nanti setelah mati baru hubungin pendeta lagi. Kita harus setia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, amin. Supaya Tuhan merespon apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Yang pertama. Poin yang kedua, masih di Bilangan 6 ayat 24, kita akan melihat respon daripada Tuhan terhadap bangsa Israel. Dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pertanyaannya, benar enggak bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan waktu di padang gurun? Bangsa Israel itu dilindungi oleh Tuhan loh. Waktu siang hari, itu kalau di padang gurun itu sangat panas, sangat panas. Tapi Tuhan lindungi mereka dengan apa? Tiang awan. Pintar-pintar jemaat sini ya. Arti. Habis MRT, LRT. Siang hari Tuhan lindungi mereka dengan tiang apa? Tiang awan sehingga mereka tidak dalam kepanasan. Selalu ada dalam kesejukan. Waktu malam hari itu dingin sekali kalau di padang gurun itu. Tuhan lindungi mereka dengan apa? Pintar-pintar ya. Tiang api. Sehingga mereka selalu ada di dalam kehangatan. Kemudian kasut mereka, sepatu mereka, bayangkan saudara. Itu selama 40 tahun tidak rusak-rusak.
Itu perusahaan mana yang bisa bikin sepatu kayak begitu? Saya beli sepatu di Matahari, padahal belinya di Matahari loh, bukan di Bulan. Di Matahari, baru 2 tahun udah terbuka begini, kayak buaya kelaparan. Ada lagi satu sepatu saya beli, jarang saya pakai, begitu saya lihat, saya buka dosnya, itu pinggir-pinggirnya itu udah terkupas-kupas kayak kudisan begitu. Ini 40 tahun gak rusak-rusak loh. Saya beli sepatu di Buseri, itu harganya itu 1 juta lebih. Tapi karena diskon saya beli. Saya beli. Hari Minggu saya pakai. Gaya waktu khotbah saya jalan ke sana kemari biar jemaat lihat. Itu Buseri itu kan memang mahal tapi kulitnya kaku. Ya kan? Habis ibadah itu kaki saya lecet, saudara. Datanglah hamba Tuhan ke pastori Marga Nainggolan. Saya bilang begini, Lai, saya baru beli sepatu di merek Buseri. Ini harganya 1 juta lebih, Lai. Tapi waktu saya pakai, itu kaki saya langsung lecet. Jadi saya mau kasih Lai aja. Mau enggak? Oh mau, enggak apa-apa, nanti saya beli kaos kaki yang tebal. Dalam hati saya bodoh kali aku ini. Aturan kan saya beli kaos kaki yang tebal. Bodoh kali aku ini. Jadi sementara dia tenteng itu sepatu, dalam hati saya bodoh kali aku ini. Antara ikhlas dengan tidak. Buseri 1 juta lebih. Jadi bapak-bapak di sini kalau sepatunya bikin lecet, beli kaos kaki yang tebal. Jangan bodoh kayak saya. Apa kalau ada yang bilang bodoh ya sama saya? Haleluya. Jadi Tuhan luar biasa melindungi bangsa Israel ini, saudara. Bayangkan selama 40 tahun mereka jalan di padang gurun, batu-batu kerikil. Itu kakinya gak ada yang pecah-pecah. Coba bayangkan ibu-ibu cuma jalan dari dapur ke ruang tengah, ke depan rumah beli kangkung, pulang-pulang kakinya udah pecah-pecah. Coba lihat kiri kanan, ada yang gak kakinya pecah-pecah? Lihatnya begini aja. Gak usah diplototin begini, gak usah. Nanti masalah besar nanti. Jadi bangsa Israel ini dilindungi oleh Tuhan. Tentara Mesir mengejar mereka. Mereka bingung. Kiri kanan, gunung, tebing, depan laut. Tuhan bilang apa kepada Musa? Ulurkan tongkatmu itu, laut itu akan terbelah menjadi 2. Bangsa Israel bisa melewati. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga pasti dilindungi oleh Tuhan. Walaupun sekarang ini sedang terjadi kerusuhan di mana-mana, percaya saja. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan melindungi usahamu. Tuhan akan melindungi pekerjaanmu. Amin. Saya teringat ada satu ayat, kalau tidak salah di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan begini. Sekalipun engkau berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Lembah kekelaman itu bicara bayang-bayang maut. Sekalipun kita berjalan di bayang-bayangi oleh kematian, gak usah takut. Kita sudah lewati dan sudah terbukti waktu COVID kemarin, amin. Waktu COVID kemarin kan kita itu dibayang-bayangin oleh
kematian, saudara. Bayangkan setiap 10 menit ambulans lewat bawa mayat. Pasti kita berpikir sebentar lagi giliran saya. Saya waktu itu termasuk pendeta yang banyak menguburkan orang mati. Jemaat-jemaat orang yang mati pendetanya gak berani nguburin, saya dipanggil untuk nguburin. Dan resiko tertular dengan COVID itu sangat tinggi dan memang kami sekeluarga kena COVID. Saya kena COVID, istri saya kena COVID, anak saya kena COVID, anjing saya 2 kena COVID. Anjing saya itu 2, yang satu namanya Mika Pratama, yang satu Molly Pratama. Dua-duanya kena COVID. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih hidup. Bilang sama yang di samping, untung kamu masih hidup. Kita itu berada di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut waktu itu, saudara. Saya waktu COVID, itu saya sudah pesan begini sama anak saya, Seren, nama anak saya itu Seren. Nanti kalau papi sama mami meninggal, kamu harus tahu, sertifikat rumah yang belum lunas ada di Bank BTN Kranji. Saya udah bilang begitu. Yang sudah lunas ditaruh di sini. Kemudian uang yang 2M itu jangan diambil, karena itu punya orang. Jemaat kalau udah bicara uang aja mata melotot. Aduh, ternyata bukan hanya di tempat saya, di sini juga ternyata ya. Kalau sudah bicara tentang uang, haleluya. Tapi percayalah Tuhan pasti melindungi saudara dan saya. Amin. Poin yang ketiga. Bilangan 6 ayat ke-25. Ini bentuk respon daripada Tuhan. Tuhan bilang begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di sini Tuhan katakan Tuhan akan menyinari engkau dengan apa? Dengan wajahnya. Terkadang dalam hidup ini, saudara, ada banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang kita alami. Masalah yang satu belum selesai, datang yang kedua belum selesai, datang yang ketiga belum selesai, datang yang keempat, bahkan kadang-kadang masalah itu datang secara rombongan. Nggak pakai bilang-bilang, tahu-tahunya udah nongol. Aturan kirim WA dulu kek, jam 12 saya mau datang, jadi kita siap-siap begitu, iya kan? Karena masalah itu datang. Sehingga seringkali ketika masalah persoalan itu datang, kita seperti berada di tempat yang paling gelap. Pernah alami seperti itu? Engkau punya masalah terlalu berat, gak ada yang peduli dengan engkau, ya kan? Sehingga kita merasa kita seperti berada di tempat yang paling gelap. Saya mau bilang begini, ketika engkau merasa seperti berada di tempat yang paling gelap, Tuhan akan menyinari engkau. Sehingga engkau bisa melihat ada titik terang, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saya ingat Ayub, saudara, waktu dia punya masalah yang begitu berat. Bayangkan waktu masalahnya begitu berat, semua orang meninggalkan dia. Waktu dia sukses, waktu dia berhasil, semua orang dekat dengan dia. Mungkin saudara pernah mengalami itu? Waktu engkau sukses, engkau berhasil, semua orang dekat dengan saudara. Yang bukan saudara dia bilang saudara. Ya kan? Coba begitu kita mulai terpuruk, masih ada enggak yang dekat dengan kita? Satu persatu mulai menjauh. Ya kan? Ayub mengalami
mengalami hal seperti itu sampai dia menulis di kitab Ayub. Dia katakan dia berada di tempat yang paling gelap. Tapi sinar terang dari Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kalau saudara baca nanti di Mika 7 ayat 8 dikatakan begini. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Jadi percaya saja, Tuhan pasti menyinari engkau. Artinya Tuhan akan memberikan engkau jalan titik terang, engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Poin yang keempat, respon Tuhan terhadap bangsa Israel. Bilangan 6 ayat yang ke-26. Bilangan 6 ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sampai di situ. Dikatakan apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Coba saudara bayangkan, misalnya Tuhan ada di sini. Ada di sini. Lalu dia menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Kira-kira apa yang Tuhan lihat? Apakah Tuhan lihat kecantikanmu? Kegantenganmu? Apakah Tuhan lihat rambutmu yang baru saja di-rebonding? Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan sedang memperhatikan apa yang engkau perlukan hari-hari ini. Apa yang engkau butuhkan hari-hari ini, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Waktu bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa ini. Tuhan lihat apa yang mereka butuhkan di padang gurun. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan hari-hari ini, Tuhan pasti berikan. Amin. Kalau saudara baca di Alkitab, di situ dikatakan perhatikan burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, Tuhan pelihara. Pernah baca itu? Coba saudara amati itu burung, dia cuma terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari ranting satu ke ranting yang lain. Cuma itu kerjanya. Tapi Tuhan pelihara. Apa pernah saudara lihat itu burung, dia terbang bawa map, dia melamar kerja di kawasan industri. Atau dia terbang, dia bawa cangkul, dia ke sawah. Pernah lihat? Enggak ada. Tapi Tuhan cukupkan, amin. Tuhan pelihara itu burung, saudara. Ternyata kalau saudara baca di Alkitab, burung yang dimaksud di situ, yang pertama burung gagak. Nanti saudara baca di Alkitab, yang pertama burung gagak. Burung gagak itu adalah burung yang haram, Alkitab katakan. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Nah, kita ini kan bukan orang-orang yang haram. Kita ini orang-orang yang harum di hadapan Tuhan. Orang-orang yang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, masakan Tuhan tidak pelihara kita. Amin. Kemudian burung yang kedua, burung pipit. Alkitab katakan burung pipit itu burung murahan. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Bahkan harganya berapa itu? 5 ekor cuma berapa harganya? Seduit atau berapa saya lupa itu. Iya kan? Tapi Tuhan pelihara loh. Kita ini kan bukan burung murah, bukan orang murahan, amin. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal.
Karena hidup saudara dan saya itu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut hari-hari ini. Tuhan pasti menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Poin yang terakhir, yang kelima. Ini memang poin terakhir. Katakan di samping, ini poin terakhir. Memang ini poin terakhir, tapi ayat pendukungnya masih ada 150 ayat. Bilangan 6 ayat ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan baca dong yang keras, dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Orang yang memiliki damai sejahtera di hatinya, itu akan kelihatan di mukanya ada sukacita. Jadi kalau mau lihat seseorang, mau lihat suasana hatinya seperti apa, lihat mukanya. Orang kalau ada damai sejahtera di wajahnya itu ada tanda-tanda kehidupan. Sebaliknya orang yang tidak ada damai sejahtera di hatinya akan kelihatan di mukanya ada tanda-tanda kematian. Lihat kiri kanan. Tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda kematian. Orang yang punya damai sejahtera terpancar sukacita di mukanya, walaupun uang tinggal 20.000 di kantong, tapi rasanya seperti punya uang 2 juta. Ini yang tepuk tangan pasti uang tinggal 20.000. Saya curiga. Betul loh. Orang yang selalu sukacita walaupun uang tinggal 20.000. Rasanya seperti punya uang 2 juta. Orang yang selalu ada damai sejahtera walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, seperti tidak ada masalah. Tapi coba tanya sama dia masalahnya. Banyak sekali. Cicilan motor Beat. Udah telat 1 minggu. Cicilan rumah. Udah ditulis. Rumah ini dalam pengawasan Bank BTN. Tapi seperti tidak ada masalah. Token listrik udah bunyi-bunyi. Titit. Tetangga dengar, listriknya entar lagi tuh mati. Ya kan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan itu luar biasa. Makanya pelihara damai sejahtera itu. Ada orang bikin jengkel kita, bikin marah kita, jangan terpancing. Kelola hatimu baik-baik supaya tetap ada damai sejahtera. Amin. Saudara datang ke gereja, jangan saudara berpikir bahwa semua yang datang ke gereja itu adalah malaikat. Jangan berpikir seperti itu. Ada juga malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau saudara datang ke gereja itu jangan saudara berpikir, semua orang baik-baik, siapa bilang? Nanti tiba-tiba pelayan Tuhan lah yang bikin jengkel kita, ya kan? Nanti tiba-tiba teman kita yang selama ini doa bikin jengkel kita lah, ya kan? Nanti tiba-tiba bagian penerima tamu gak senyum sama kita. Makanya kalau kita tempatkan penerima tamu itu, saudara, taruh orang yang murah senyum. Jangan taruh orang yang mukanya angker, itu cocok bagian persembahan. Kalau yang mukanya angker itu cocoknya bagian persembahan. Orang yang mau kasih 2.000 nggak jadi, dia kasih 100.000.
Pulang-pulang nanti dia kasih, dia minta kembaliannya. Taruh bagian penerima tamu itu orang yang murah senyum. Salam, apa kabar? Udah makan belum? Belum. Jangan taruh orang yang gak pernah senyum. Orang yang sakit gigi udah sembuh 5 bulan yang lalu bisa kambuh lagi. Tapi tadi penerima tamunya keren-keren semua. Saya baru parkir mobil, udah senyum-senyum semuanya. Sampai-sampai saya salah tingkah. Ya kan? Masih di tempat parkir, Pak Boy udah jemput saya. Iya kan? Dia bawa saya ke ruangan yang ber-AC. Kan keren itu yang kayak begitu, ya kan? Jadi saya juga ada damai sejahtera. Tapi coba saya dibawa ke pojok-pojok, gak ada damai sejahtera. Haleluya. Jadi damai sejahtera itu harus kita jaga baik-baik. Amin. Ada orang yang bikin marah, ada orang yang bikin jengkel kita. Coba kita kelola di hati ini. Itu kan tergantung kita. Iya kan? Kita nggak bisa menjaga mulut orang, saudara. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, jaga itu mulutmu. Nanti lama-lama saya bawa ke tukang jahit. Bawa ke tukang permak. Kita yang harus bisa mengelola hati kita sehingga kita selalu ada damai sejahtera. Amin. Orang yang selalu menjaga damai sejahtera di hatinya walaupun usia 73 tahun kelihatan 37 tahun. Tapi kalau 37 tahun gak bisa mengelola hati kelihatan 73 tahun. Coba lihat gembala saudara, kayak 21 tahun. Orangnya senyum terus, sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Udah lewat soalnya 2 menit. Ada satu lagu, penolong yang selalu setia. Tahu ya? Semua tahu lagunya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, di tengah jalan kita berhenti. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dari awal penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
setia. Dari awal kita nyanyikan penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku